Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya, Pak Okta, dalam pembelajaran penjas dalam jaringan. Apa kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu, semangat beraktivitas, dan selalu semangat menghadapi pembelajaran dalam jaringan. Baik, untuk hari ini kita akan memasuki materi aktivitas 6. Nah, di sini kita akan belajar tentang guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Baik, tujuan pembelajaran. Memiliki keterampilan gerak dominan, senam lantai, guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Memiliki pengetahuan tentang variasi gerak dominan, senam lantai, guling depan, guling belakang, guling lenting, memahami bentuk-bentuk gerakan yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Pembelajaran variasi gerak dominan senam lantai, guling depan, guling belakang, dan guling lenting yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan gerak motorik, menggunakannya pada situasi pembelajaran yang berubah-ubah. Memiliki sikap seperti disiplin, keberanian, sungguh-sungguh, dan kerjasama dapat memahami budaya orang lain. A. Hakikat senam lantai. Senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dari arti itu, kita dapat melihat bahwa olahraga senam mempunyai sistematika tersendiri, serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai seperti daya tahan, kekuatan, kelenturan, koordinasi, atau bisa juga diperluas untuk membentuk prestasi, membentuk tubuh yang ideal, dan memelihara kesehatan. 1. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk latihannya dilakukan di lantai. Lantai atau matraslah yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai disebut juga dengan istilah aktivitas pembelajaran bebas. Oleh karena itu, mempergunakan benda-benda atau perkakas lain pada saat menjalankannya. Tujuan melakukan senam lantai, selain peningkatan melakukan bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran senam lantai sendiri, adalah juga sebagai aktivitas pembelajaran yang kelak mempermudah melakukan bentuk latihan atau gerakan senam dengan alat. Senam lantai dilakukan dalam ruangan dan dapat juga dilakukan di lapangan rumput. Matras digunakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kalian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai. A. Hendaknya selalu menggunakan matras. B. Matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. C. Letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan terjadinya benturan. D. Periksa matras dan keamanan sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu kalian. E. Aktivitas dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu dan atau tahap demi tahap. F. Sebelum melakukan aktivitas senam lantai, hendaknya kalian melakukan senam pemanasan yang cukup. G. Kalian dilarang melakukan aktivitas sendiri di luar pengawasan guru, kecuali ada yang dianggap dapat membantu dan menguasai gerakan senam lantai dengan benar. H. Agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan jaga kebersihannya, serta disimpan di tempat yang aman. Manfaat melakukan aktivitas senam lantai. A. Manfaat fisik. Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, kalian akan berkembang daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. B. Manfaat mental dan sosial. Ketika mengikuti senam, kalian dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Kalian harus mampu menggunakan kemampuan berpikir secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, kalian akan berkembang kemampuan mentalnya.
B. Aktivitas pembelajaran senam lantai. 1. Aktivitas pembelajaran gerak dominan guling depan atau istilahnya forward roll. Gerakan guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membular. Jadi, dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Aktivitas guling depan ini terbagi atas dua bagian, yaitu guling depan, sikap awal jongkok, dan guling depan dengan sikap awal berdiri. Yang pertama, aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal jongkok. Baik, cara mempraktikannya. Yang pertama, sikap awal jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. 3. Kemudian, bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. 4. Setelah itu, lakukan gerakan berguling ke depan. 5. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. B. Aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal berdiri. Cara mempraktikannya. 1. Sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat, lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras lebar bahu, di depan ujung kaki sejauh kurang lebih 50 cm. Kedua, bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras dan kepala dilipat sampai dagu menempel bagian dada. 3. Selanjutnya dengan berguling ke depan, yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. C. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling depan. 1. Kedua tangan bertumpu tidak tepat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. 2. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat, sehingga keseimbangan badan kurang sempurna, dan akibatnya badan jatuh ke samping. 3. Bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. 4. Saat gerak berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. D. Cara memberi bantuan guling ke depan. Cara pertama, pegang kepala kawan untuk membantu menekuk dan menolak pada kedua lutut. Cara kedua, mendorong pada punggung teman kalian pada saat akan duduk. Cara ketiga, mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha. Dapat juga menolong berdiri di sisi teman kalian. Dengan kedua tangan agak mengangkat panggul kalian dan membawanya ke arah depan pada saat sama-sama memperingatkan teman agar tetap menekuk kepala sedalam-dalamnya. Cara keempat, membantu menekukkan kepala dan menempatkannya di lantai antara kedua tangan. 2. Aktivitas pembelajaran guling belakang atau back roll. Nah, guling ke belakang adalah menggelundung ke belakang. Posisi badan membulat yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Gerakan guling ke belakang dapat dilakukan dengan cara guling ke belakang dengan sikap jongkok. Nah, cara melakukannya, yang pertama, sikap awal dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Kedua, kepala ditundukkan kemudian kaki menolak ke belakang. Ketiga, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk sikap menolak. Keempat, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras. Kemudian sikap jongkok. 3. Variasi-variasi aktivitas pembelajaran variasi-variasi guling belakang. Sama seperti guling depan,
Memvariasikan guling belakang dapat dilakukan dengan cara membedakan sikap manual, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir dari gulingannya. Nah, kalian diminta untuk mengamati atau memperagakan variasi-variasi gerakan yang ada di gambar ini. 4. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling belakang. A. Sikap tubuh kurang bulat, sehingga keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. B. Salah satu tangan menumpuk kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. C. Tangan yang digunakan untuk menolak kurang kuat, sehingga tidak bisa mengguling ke belakang. D. Kepala menoleh ke samping, akibatnya posisi mengguling tidak sempurna atau menyamping. E. Mendarat dengan menggunakan lutut, sehingga keseimbangan tidak terjaga dan oleng. 5. Aktivitas pembelajaran memberi bantuan. Caranya yang pertama, menopang dan mendorong pinggang ke arah guling ke belakang dan membawanya ke arah guling. Kemudian yang kedua, mengangkat panggul teman kalian dan membawanya ke arah guling. 6. Aktivitas pembelajaran gerakan guling lenting. A. Cara melakukan gerakan guling lenting atau neck spring. Nah, guling lenting atau neck spring sendiri adalah suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan dari sikap setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Cara melakukannya, yang pertama, sikap awal. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus. Dengan melambungkan badan, letakkan kedua tangan di lantai kira-kira 1 langkah dari kaki. Kemudian, letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. Lalu, kedua kaki dijaga agar tetap lurus. Kedua, sikap pelaksananya. Ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segeralah kalian mengguling ke depan. Lalu, saat badan berada di atas kepala, kedua kaki segera dilecutkan ke depan, lurus dibantu oleh kedua tangan mendorong badan dengan menekan lantai. Kemudian, lecutan ini menyebabkan badan melenting ke depan. Sikap akhir, ketika layangan selesai, kedua kaki segera mendarat. Badan tetap melenting dan kedua lengan tetap terangkat lurus. Gerakan akhir adalah berdiri tegak. B. Bentuk-bentuk aktivitas gerakan guling lenting. Aktivitas pembelajaran yang pertama, tidur terlentang, kedua kaki lurus dan rapat, kedua tangan di sisi badan. Angkat kedua kaki ke belakang, kemudian lemparkan kedua kaki ke atas depan. Mendarat atas kedua ujung kaki dengan mengangkat panggul. Pinggang tinggi dari lantai atau membusur. Bagi kalian yang belum dapat mengangkat panggul, pinggang tinggi membusur, kedua tangan dapat dipakai sebagai penopangnya. Aktivitas pembelajaran tahap 2, melakukan kip dengan dibantu oleh 2 orang teman. Tiap teman berdiri di satu sisi dengan memegang satu tangan kalian yang melakukan. Pada gerakan kip oleh kalian yang melakukan, kedua teman bersama-sama menarik kedua tangan tersebut ke arah depan atas. Aktivitas pembelajaran 3 dan 4. Kalian melakukan aktivitas seperti pembelajaran ketiga, tapi kedua tangan di sisi telinga seperti pada step. Lalu untuk aktivitas pembelajaran berikutnya, ini dilakukan di atas peti lompat atau matras yang disusun tinggi hingga 50-80 cm. Nah, aktivitas pembelajaran ini dilakukan dengan diawali setengah guling depan. 5. Aktivitas pembelajaran tahap 5. Aktivitas pembelajaran 3 diulangi dengan sedikit demi sedikit merendahkan peti lompat atau matras yang disusun
hingga rendah sekali dan akhirnya di atas lantai. C. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada aktivitas guling lenting. Yang pertama, pada saat kedua kaki dilemparkan, kedua lutut bengkok. Kedua, kedua kaki terbuka atau tidak rapat. 3. Badan kurang melenting atau terlalu melenting, dalam kurung membusur. 4. Kurang tolakan tangan. Baik, itu tadi materi kita dalam aktivitas senam, dalam pembelajaran senam lantai, materinya guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Nah, di sini ada beberapa ujian kompetensi yang bisa kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, sebutkan macam-macam jenis senam. 2. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai. 3. Bagaimana cara melakukan guling depan dengan awalan sikap berdiri. 4. Bagaimana cara memberikan bantuan gerakan guling belakang. 5. Sebutkan kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan guling lenting. Baik, cukup untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam melakukan aktivitas belajar dalam jaringan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.